Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mungkin izin memperkenalkan kembali, nama saya Muhammad Khalid Muksi dari kelas 3A dengan NIM 2400389. Nah, pada kesempatan kali ini saya membuat video lagi gitu ya untuk menyelesaikan tugas mata kuliah jaringan komputer gitu ya. Yang dimana kali ini tugasnya adalah membuat VLSM gitu ya, begitupun dengan konfigurasi di Cisco-nya gitu ya teman-teman. Nah mungkin seperti yang sudah kita lihat gitu ya, di sini ada Cisco, aplikasi Cisco-nya, terus juga ada perangkat-perangkat topologi jaringannya gitu ya. Nah teman-teman mungkin sebelum ke Cisco-nya gitu ya, ada hal yang sangat penting sebenarnya yang harus dilakukan, yaitu kita harus menentukan dulu gitu ya tabel-tabel ininya gitu sebelum ke Cisco-nya, karena tentu kayak IP networknya gitu ya, dan data-data lainnya kita harus tahu terlebih dahulu gitu ya sebelum dimasukkan ke dalam Cisco-nya atau topologinya gitu ya. Makanya ini sudah saya lakukan gitu ya sebelumnya, untuk melakukan pembuatan tabel VLSM-nya dulu gitu. Nah kita langsung saja mungkinnya supaya mempercepat. Nah setelah tadi tahu tabel-tabelnya gitu ya, saya sempat masukkan terlebih dahulu di deskripsinya gitu ya supaya lebih mudah aja gitu, supaya nanti ketika proses konfigurasi tinggal melihat saja di deskripsi yang sudah saya buat gitu ya. Oke, kita langsung mulai saja mungkin ya teman-teman. Yang pertama tentunya udah pasti kita pasang dulu perangkat-perangkatnya gitu ya, seperti ada PC, switch, router gitu ya. Nah untuk rancangan topologi ini seperti ini gitu ya. Kita mulai, kita lihat. Nah saya di sini melakukannya secara manual gitu ya, dengan CLI. Jadi yang pertama harus kita lakukan, kita harus nulis dulu gitu ya di ini dulu, karena serial number, serial routernya adalah SE/000/0/0 gitu ya teman-teman. Jadi itu di ini harus ditulis dulu gitu ya, ini yang ini, supaya nanti tahu gitu bahwa ini kita sedang mengkonfigurasi router yang dengan serial tersebut gitu ya. Nah setelah kita memasukkan serial yang ini, kita masukkanlah gitu ya IP router gitu ya, IP routernya yang dimana rentangnya itu kan yang di tabel itu host 122 host 121 sampai 122 gitu ya. Nah karena ini kita coba yang di router 2 gitu ya, makanya jadi hostnya tuh atau IP-nya itu di 122, atau lengkapnya 192 168 122 255 255 255 252 gitu. Nah ini tuh prefix 30 gitu ya untuk router itu sendiri. Nah ketika udah diketik gitu ya ini yang routernya, kita lanjut gitu ke bawahnya, kita mulai ke konfigurasi si ininya gitu ya, si routernya. Oke, nah kita langsung tulis aja gitu ya, bentar. Nah ini ya, salah gitu sebenarnya. Nah kita tulis dulu nih serialnya dulu atau jalur-jalur ininya nih. Kita kan nggak langsung ke sini, kita ada jalurnya, kodenya adalah gig 0/0 gitu ya. Nah makanya kita dikonfigurasi dulu gitu ya, biar config if gitu tulisnya g 0/0 gitu. Ini sama dengan gig 0/0 gitu. Nah ketika ditulis baru dimasukkan lah ini IP addressnya gitu ya, IP address dari komputernya yang ini gitu ya. Nah karena di sini itu networknya itu IP networknya itu 192.168.1.96, nah maka itu tidak bisa digunakan gitu karena sudah untuk network. Jadi selanjutnya dimulai dari rentan 97 sampai 110 gitu ya untuk bagian network 3 gitu. Nah makanya kita masukin dulu dari yang paling sudah 96 gitu ya, makanya 97 gitu. Nah kita ketikkan di sini prefixnya atau subnet masknya itu kalau di prefixkan ini prefix 28 gitu ya. Nah ini di no shutdown gitu, artinya ini menyala gitu. Nah ini udah gitu ya tandanya statusnya udah up gitu ya, udah nyala. Nah selanjutnya supaya tidak ribet gitu nanti di konfigurasi juga satu-satu PC-nya,
kalau saya pakai DHCP gitu ya. Ini tinggal masukin aja gitu IP DHCP. Nah ini namain gitu DHCP nya apa. Yang ini karena saya menamakannya network 3, makanya saya namakan IP DHCP network 3 gitu ya, yang ini. Nah dimasukin dulu ke ininya, nah networknya gitu. Nah kalau tadi itu apa yang setelah networknya gitu ya, IP addressnya. Kalau sekarang kita masukin dulu nih networknya gitu ya, IP networknya yang sudah saya bilang tadi 192.168.1.96 gitu ya. Di sini 255 ini apa, subnet masknya gitu ya. Tadi itu rentan berapa, 240, rentan 28 gitu ya. Nah ini dimasukin lah baru default routernya gitu ya, bisa dipakai dari berapanya. Tadi kan sama gitu ya, 97, makanya default routernya adalah 97 tuh. Nah setelah ini selesai gitu ya, setelah terkonfigurasi, kita lanjut yang oke, kita geser dulu mungkin ya, yang sebelah kanannya yang bawah gitu ya, atau yang network 4 gitu. Nah network 4 itu kan nomornya atau jalurnya tuh di 0/1 gitu ya. Nah makanya kita tinggal ganti gitu ya, tinggal bagian yang itu, yang ini yaitu G01 ya, 0/1 gitu ya. Ini sama seperti tadi gitu ya, masukin dulu IP address-nya dari yang bisa dipakai, yaitu rentan. Kalau yang network 4 itu berarti rentan 113 sampai 118 gitu ya ini. Nah dari mana sih dapat IP address ini gitu. Nah ini dilakukan pengerjaan yang tabel PLSM dulu yang sebelumnya gitu. Nah ini sama sudah dimasukkan, yaitu yang pertama kan defaultnya lah gitu ya. Ini tuh di 113 gitu ya. Nah ini subnet masknya gitu dimasukkan. Ini selanjutnya nggak SH gitu ya, karena supaya dinyalakan. Nah setelah tadi dikonfigurasi, ini udah selesai gitu ya, udah pada nyambung gitu istilahnya jalurnya. Kita lanjut ke yang ini, router yang selanjutnya, DHCP config selanjutnya gitu ya. Kita mau DHCP kan yang network 4 gitu ya, PC gitu. Jadi nanti kita tidak perlu manual untuk memasukkan IP address-nya gitu. Ini sama seperti sebelumnya gitu ya, 192.168. Ini kita masukin dulu IP networknya gitu, dimana network itu kan 112 gitu ya. Ini 112 dan ini adalah subnet masknya gitu ya. Nah default routernya 113 gitu ya, setelah IP network itu. Nah ketika sudah selesai gitu, di sini oke gitu ya, sudah beres gitu kan, udah ribet juga, udah keluar beres gitu ya. Nah ini tuh nanti config antara router 1 dan router 2 nya gitu ya. Nah ini yang atas juga sama gitu ya, jadi urutannya disambungin dulu gitu ya, gig 0, gig 00, terus tadi juga nyambungin dulu ke PC nya gitu, masukin IP address nya, subnet masknya, terus nanti pas di DHCP IP networknya dimasukin dulu gitu, terus default routernya yang ini juga sama gitu, intinya sama gitu pengerjaannya. Nah kita coba dulu gitu ya, ping antar yang ini dulu gitu, nggak usah yang beda router gitu ya. Kita coba ngeping ke yang ini gitu ya, ini tuh berarti 66 berarti ya. Coba lihat dulu benar nggak 66. Nah benar, titik 66 gitu ya. Kita coba ping 92 168 1. Nah ini reply gitu, tulisannya berarti berhasil kalau reply itu. Oke, jadi antar ini tuh sudah terhubung gitu ya. Yang bawah juga sama gitu ya. Kalau nggak percaya kita coba yang bawah yang tadi, kita lihat dulu tadi 114 berarti ya, IP konfigurasinya, IP addressnya 114. Oke, coba ping 92.168 berapa? Aduh lupa, 114 ya, 114.
berarti ini berhasil gitu ya pinknya. Atau mau gampang tuh sebenarnya pakai ini aja gitu biar nggak ribet. Terus kita lihat tuh di sini sudah ada tulisan sukses gitu ya untuk ngepinknya. Nah itu selesai nih, antar apa, masih sama router tapi beda switch gitu ya, selesai. Nah selanjutnya gimana sih gitu ya untuk menghubungkan antara router 1 dan router 2 gitu. Jadi nanti ngeping dari PC yang ini gitu ya ke PC yang ini tuh bisa gitu ya. PC yang di network 3 ke network 1 tuh bisa gitu terhubung. Nah, kita lihat lagi gitu ya di CLI-nya. Nah, ini gitu ya, teman-teman. Jadi kita sebenarnya ini lebih gampang gitu ya. Kita tinggal konfigurasi gitu ya. Tinggal memasukkan networknya yang di router 1, yang di network 1 dan network 2 gitu ya, teman-teman. Ini kan yang di network 1 tuh 1.0 gitu ya. Nah, 1.0 masukin dulu. Nah, ini subnet mask yang network satunya dimasukin dulu gitu ya, subnet mask network 1. Terus kita masukin nih tadi IP dari routernya berapa gitu ya, yang pertama tuh 121 gitu ya, titik 121. Nah karena ini ada 2 jalur gitu ya, yang network 2, maka kita masukin lagi gitu ya, sekali lagi. Kayaknya ini berarti yang ke network 2 gitu, dalam artian IP networknya itu berbeda gitu, yang tadinya sebelumnya titik 0, yang ini 64 gitu ya, yang ini nih, yang network ini network 2 ya. Ini masukin subnet mask dari routernya gitu ya, dari networknya. Terus dimasukin juga ini IP dari routernya gitu ya. Nah setelah ini selesai, udah keluar saja. Yang ini pun sama gitu ya, disambungin dulu, konfigurasi dulu. Nah yang ini sama gitu seperti tadi, dilihat dulu networknya kan 96 itu yang IP network 3 gitu ya, dimasukin subnet mask network 3 nya. Terus dimasukin juga IP dari router yang kedua gitu, yang di bawahnya. Ini pun yang pinggirnya gitu ya, IP router dimasukin dulu network, IP network yang keempat, terus subnet mask dari network 4, terus masukin IP routernya gitu ya, teman-teman. Nah sehingga ini sudah bisa terhubung gitu ya. Nah kita coba gitu ya, kita pakai ini dulu aja. Kita coba mungkin dari sini gitu, itu kan berarti 1.2, benar kan? 1.2. Nah selesai, 1.2 yang atas. Oke, kita coba ping 192.168.1.2. Nah itu jalan ya, reply. Nah kalau mau lebih gampangnya caranya kita tinggal pakai ini aja gitu ya langsung. Nah tes tuh sudah sukses, ini pun sudah sukses gitu ya, yang bawahnya ini cara gampangnya itu bisa pakai CMD pun, ini juga sudah sukses gitu. Sini coba lagi sini, tes udah sukses semua gitu ya. Oke itu teman-teman semua, untuk penjelasan mungkin ya dari yang topologi yang saya buat itu, terus juga tentang materi VLSN gitu ya. Mohon maaf mungkin sebelumnya jika masih ada kekurangan gitu ya, karena juga saya masih sangat belajar gitu ya, tentang jaringan ini. Sekian gitu mungkin yang dapat saya jelaskan dan saya tampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.